Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wilda Elendri, NIM 191101010039. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Video ini merupakan tugas UAS mata kuliah pragmatik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bagian dari kajian pragmatik, yaitu implikator. Pengertian implikator. Implikator adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni penganalisisan makna yang tersirat oleh penutur, karena maksud penutur tidak dinyatakan secara eksplisit. Implikator memberikan penjelasan eksplisit adanya perbedaan antara apa yang diucapkan secara lahiriah dengan apa yang dimaksud oleh suatu ujaran. Contoh, seorang ibu berkata kepada anaknya, "Nak, seragam sekolahmu belum dicuci." Tuturan tersebut sesungguhnya bukan hanya bermaksud memberitahukan bahwa seragam sekolah si anak belum dicuci, melainkan mengimplikasikan sebuah perintah untuk anak agar mencuci seragam sekolahnya, atau juga bisa sebagai sindiran untuk anaknya yang malas mencuci seragam sekolahnya. Implikator terbagi menjadi dua. Yang pertama, implikator konvensional, dan juga yang kedua, implikator percakapan. Yang pertama, ada implikator konvensional. Implikator konvensional yaitu implikator yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan dari prinsip percakapan. Contohnya, si A berkata, "THR-nya belum juga dibagi." Di sini, si A sedang berbicara sendiri dan kita mendengarkan. Dari perkataan si A, tanpa melakukan percakapan, dapat kita pahami bahwa si A sedang mengharapkan sesuatu. Yang kedua, implikator percakapan. Implikator percakapan adalah sesuatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan, yakni sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan bahasa secara faktual. Ketika ada orang bertutur kata, di situ ada sesuatu yang dibungkus atau disembunyikan, yang sebenarnya itu untuk menyampaikan hal yang lain, mengatakan A, tapi maksudnya itu bisa B atau C. Implikator percakapan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, implikator percakapan umum. Yang kedua, implikator berskala. Yang ketiga, implikator percakapan khusus. Implikator percakapan umum. Tidak ada latar pengetahuan khusus dan konteks tuturan yang diminta untuk membuat kesimpulan yang diperlukan. Contoh, A. Apakah kamu membeli jeruk dan apel? B. Aku membeli jeruk. Secara umum langsung dapat kita pahami, tanpa harus ada pengetahuan khusus, bahwa B hanya membeli jeruk dan tidak membeli apel. Implikator berskala. Informasi tertentu selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata yang menyatakan suatu nilai dari suatu skala nilai. Ini secara khusus tampak jelas dalam istilah-istilah untuk mengungkapkan kuantitas, seperti istilah semua, banyak, sebagian besar, kadang-kadang, beberapa, sedikit, selalu, sering, dan lain-lain. Ketika sedang bertutur, seorang penutur memilih kata dari skala yang paling informatif dan benar, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Contohnya, si A berkata, "Saya suka membaca novel karya Terelie, dan saya telah membaca beberapa novelnya." Kata beberapa di atas belum jelas, bisa jadi cenderung lebih sedikit atau lebih banyak. Bisa dipahami berbeda oleh banyak orang. Implikator percakapan khusus. Seringkali percakapan kita terjadi dalam konteks yang sangat khusus, di mana kita mengasumsikan informasi yang kita ketahui secara lokal.
contohnya. Si A berkata, "Hei, kamu datang nggak rapat malam nanti?" Kemudian B menjawab, "Tugasku banyak." Kita membutuhkan pengetahuan khusus untuk memahami percakapan di atas. Sebagai orang umum, tentu tidak paham maksudnya. Yang ditanya lain, yang dijawab pun lain. Tapi sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus, seperti si A yang mungkin saja sama-sama mahasiswa dan teman si B tentu paham perkataan si B. Tugas si B untuk besok memang banyak dan tidak ada waktu untuk berpaling dari tugas tersebut sehingga si B tidak dapat hadir rapat. Kadangkala kita menyampaikan sesuatu, padahal apa yang disampaikan itu hanya diketahui oleh kita. Itu yang membuat orang memiliki pemahaman yang berbeda. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga dapat dipahami. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.